hujan. Di depanku berdiri seseorang yang barangkali aku sudah kenal benar. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya dua, dengan sorot yang biasa. Bahkan ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan yang perlahan merambat hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan, hingga pada akhirnya nanti dengan nada lembut akan diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah, karena aku merasa masih perlu membuktikan bila diberi kesempatan lebih lama. Mungkin aku bisa bekerja lebih baik, termasuk memperbaiki kekeliruanku di masa yang lalu. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku ambil?" Di sana hanya ada sebuah kursi. Kursi itu terpaksa aku angkat, kemudian aku lemparkan ke arah itu. Kena, tepat. Muka langsung terluka. Darah menetes dari dahinya masuk ke dalam matanya. Matanya itu terpejam. Kemudian darah tergelincir ke atas pipi bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap diayunkan menghampiriku. Aku jadi panik. Aku gapai telepon untuk menelpon polisi. Tetapi ada orang bicara terus di dalam telepon. Dengan dongkol, telepon aku lemparkan ke mukanya. Tepat mengenai hidung orang itu. Hidung itu luka. Darah menetes dari hidung masuk ke dalam mulutnya. Mulutnya itu bergerak. Kemudian dia meludah dahak yang kental. Aku mundur, merapat ke tembok. Orang itu mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Akhirnya aku mencoba menendang, kemudian memukul. Lalu setelah itu menggigit. Aku kalap. Aku ngamuk. Aku tak melihat apa-apa lagi. Orang itu sudah sangat dekat. Baunya terasa. Tubuhnya menyentuh. Aku dilandanya tidak. Aku gepeng. Aku mencoba meronta, tapi tak berdaya. Tak ada gunanya. Aku mencoba lagi berteriak, tetapi suaraku juga sudah mulai habis. Tenagaku terkuras. Akhirnya orang itu masuk ke dalam tubuhku. Ia masuk ke dalam jantung. Ia masuk ke dalam kepala. Ia masuk ke perut, mengalir ke seluruh tubuhku. Ia menyentuh sanubariku. Ia menjalari sukmaku. Aku menjerit dan melenting. Lalu tiba-tiba saja aku merasa bahwa aku kenal benar siapa orang itu. Tiba-tiba saja aku teringat masa mudaku. Lalu aku yakin benar bahwa orang itu adalah aku sendiri di waktu masih muda.
Setelah aku yakin bahwa aku sebenarnya sedang menghadapi diriku sendiri, aku keluar lagi. Tetapi aku melihat orang itu menjauh. Kepalanya menghadap ke arah depan. Aku tidak dapat lagi melihat matanya yang polos, senyumnya yang sumeh, dan air mukanya yang jernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Akhirnya aku berseru-seru memanggil, "Kembali! Kembali! Kembali!" Tapi orang itu tidak kembali. Ia berjalan terus ke sana dengan langkah yang tetap. Aku pun menangis. Aku telah kehilangan seorang kawan yang tadinya aku kira musuh. Tapi tangis itu tidak menghiburku. Baru semenit menangis, aku buru-buru mengangkat kepalaku lagi mencari orang itu. Tetapi orang itu sudah lewat. Kini aku hanya bisa termenung. Kini aku yakin bahwa satu generasi telah melewatiku.